Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Lu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, di sini aku masih mengupdate mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Dan di sini aku juga membaca komentar dari teman-teman dan juga ada beberapa teman-teman yang DM aku supaya aku ini update terus bagaimana kasus kelanjutan Teng Monida ini. Nah, teman-teman, sebelumnya kan aku juga sudah menjelaskan bahwa aku tidak mengupdate sering kasus Teng Monida ini dikarenakan tergantung berita apa yang tersebar di Thailand, sebanyak apa dan sepenting apa yang perlu aku sampaikan ke teman-teman semua. Karena mengingat kejadian Teng Monida ini sudah berjalan 5 bulan, yang dimana itu adalah kasus Teng Monida ini telah mencapai di ujung kasusnya, penyimpulannya seperti apa. Dan di sini aku juga akan menjelaskan mengenai kejaksaan kapan kesimpulannya dan apa saja yang akan dilakukan oleh kejaksaan untuk kasus Teng Monida ini. Dan dalam membawakan berita kasus Teng Monida ini, aku membawakan atau aku memposisikan diri aku sebagai penonton. Kadang-kadang aku membawakan kasus berita Teng Monida ini agak gregetan gitu ya, gemes karena terlalu banyak drama, berbelit-belit gitu. Tidak ada kesimpulan atau hal-hal penting yang harusnya disampaikan setiap hari begitu. Maka dari itu aku kumpulkan dulu baru aku update kepada teman-teman semua. Dan di video kali ini ada beberapa berita penting yang harus teman-teman ketahui mengenai kasus kematian Teng Monida ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, karena aku takut teman-teman ini akan bosan mengikuti kasus Teng Monida. Karena aku memposisikan juga kalau aku sebagai penonton aku pasti akan bosan juga karena aku yang mencari beritanya pun gemes gregetan gitu. Jadi aku tidak mau penonton aku juga bosan dengan jalan cerita yang itu-itu saja, makanya aku tidak mengupdate-nya setiap hari lagi seperti awal. Kalau dulu kan awal-awal kasus Teng Monida ini aku selalu mengupdate-nya setiap hari ya teman-teman, hampir setiap hari aku selalu update. Itu karena banyak CCTV yang bermunculan setiap harinya gitu ya, bukti-bukti CCTV dan juga banyak perkembangan-perkembangan penting. Dan kalau sekarang ini hanyalah drama si ini begini, si itu begitu teman-teman. Jadi itulah yang aku hindari supaya teman-teman semua tidak bosan dan teman-teman tenang saja. Aku akan terus mengupload dan mengupdate kasus Teng Monida ini meskipun tidak setiap hari lagi upload. Begitu ada kabar penting pastinya aku upload dan aku akan terus mengawal kasus Teng Monida ini hingga akhir ya, hingga tuntas. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tetap aja tonton terus video-video aku di channel YouTube aku ini maupun itu vlog harian aku sambil menunggu hasil akhir dari kasus kematian Teng Monida ini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung mulai saja ke beritanya tanpa menunggu lama. Ini dia berita yang pertama. Jadi di tanggal 7 Juli lalu, Miss Supapor Nipawanich itu adalah jaksa yang sedang mengurusi kasus Teng Monida ini. Di sini Miss Supapor ini menyatakan bahwa Ibu Panida ini resmi mencabut laporan mengenai kasus pembunuhan Teng Monida. Nah, di sini sudah pernah aku bahas juga bahwa Ibu Panida itu di video sebelumnya ya teman-teman, di sebelum-sebelumnya teman-teman bisa melihat. Aku sudah pernah bahas bahwa Ibu Panida ini ingin mencabut laporan mengenai pembunuhan anaknya. Dikarenakan pada saat ibundanya ini ingin melapor dan membuat pelaporan gitu ya bahwa anaknya ini sebenarnya dibunuh, bukanlah murni kecelakaan. Nah, di sini kan pihak kepolisian atau tim penyidik di Nontaburi lagi-lagi memberitahu kepada Ibu Panida bahwa ibu yakin anak ibu ini benar-benar dibunuh. Kalau ibu yakin, ibu mempunyai banyak bukti, ibu mempunyai bukti yang kuat gitu, nggak apa-apa, ibu laporkan gitu. Tapi kalau ini tidak terbukti, ibu hanya mendengar kata orang anak ibu dibunuh, begini begitu gitu ya, ibu nggak mempunyai bukti yang kuat, ibu harus hati-hati karena laporan ini nanti bisa berbalik ke ibu akan dilaporkan balik oleh para saksi yang ada di speedboat itu. Ibu telah membuat laporan yang tidak kuat dan ini ancamannya nggak main-main. Dan yang pastinya kalau semua ini tidak terbukti bahwa anak ibu si Teng Monida ini dibunuh, maka laporan ini akan berbalik ke ibu. Laporan ini akan bisa mengancam Ibu Panida dan Ibu Panida akan terancam di penjara apabila dituntut balik oleh para saksi yang ada di speedboat tersebut. Nah, para saksi itu kan sekarang statusnya sudah menjadi tersangka ya. Walaupun status tersangka ini bukan karena pembunuhan, melainkan karena kelalaian, pencemaran sungai atau lingkungan, membuang barang bukti, menghilangkan barang bukti. Ya hanya pasal-pasal seperti itu saja yang dikenakan
kepada para pelaku ini. Nah, maka dari itu di tanggal 7 Juli kemarin, Ibu Panida ini resmi mencabut laporannya. Dan kabar ini disampaikan langsung oleh jaksa di Nontaburi. Dan mengenai pencabutan laporan ini telah disampaikan langsung oleh Kejaksaan di Nontaburi. Dengan resmi dicabutnya laporan mengenai pembunuhan kasus Teng Monida ini oleh ibunya sendiri, yaitu Ibu Panida, di sini artinya kita sudah paham ya, kalau Mr. Jenius ini sudah tidak mempunyai kekuatan untuk membuktikan bahwa kasus Teng Monida ini pembunuhan. Meskipun Mr. Jenius telah mempunyai banyak bukti ya, bukti-bukti autentik itu benar-benar banyak banget. Tetapi di sini tetap saja dinyatakan bahwa bukti ini tidak kuat. Menurut Kejaksaan dan juga tim penyidik ya, itu bukti yang ditemukan oleh Mr. Jenius ini masih tetap tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa Teng Monida ini dibunuh. Akan tapi teman-teman di sini nanti di tanggal 20 Juli itu akan diadakan banding. Nah, itu maksudnya tim jaksa nanti semua berkumpul, tim jaksa, tim penyidik di kepolisian di Nontaburi, dan juga para tersangka yang ada di speedboat, Ibu Panida, dan juga orang-orang yang berusaha mengumpulkan bukti-bukti bahwa kasus Teng Monida ini adalah pembunuhan. Itu semua akan berkumpul dan akan dibahas. Dan di sini pastinya ada Mr. Jenius juga bersama timnya yang akan menjelaskan mengenai bukti-bukti tersebut. Jadi ya makin lama aja ya kasus ini teman-teman, itulah yang sekarang ini beredar di berita-berita Thailand. Dan di sini pertanyaannya, apakah Mr. Acharya ini akan terus memperjuangkan keadilan? Iya, akan terus memperjuangkan, tapi semaksimal Mr. Acharya aja nih. Karena dengan Ibu Panida ini mencabut laporannya, itu kan susah teman-teman untuk memprosesnya lagi. Karena yang namanya hukum gitu ya, hukum di Thailand ini, kalau seseorang nggak ada pelaporan, ya itu nggak bisa diproses gitu mengenai kasus pembunuhan ini. Nah, baru aja waktu kemarin-kemarin itu Ibu Panida mau melaporkan, dapat ancaman gitu kan sebelum melaporkan bahwa harus hati-hati segala macam. Dan itu membuat Ibu Panida ini ketakutan, akhirnya dia mengurungkan laporan tersebut, walaupun laporan tersebut sudah dibikin, akhirnya dicabut kembali. Dan itulah yang sekarang ini membuat kasus Teng Monida ini sepertinya akan menjadi abu-abu, dan aku juga nggak pingin mendahului kasus ini gitu ya teman-teman. Tapi prediksinya seperti itu ya, kira-kira sepertinya itu kasus Teng Monida ini akan berakhir dengan tuduhan-tuduhan awal yang disimpulkan oleh tim penyidik kepolisian di Nontaburi. Nah di sini teman-teman bertanya-tanya kenapa kok tetap masih aja gitu ini adalah kasusnya karena kelalaian. Karena yang menjadi acuan itu adalah hasil dari tim penyidik ke Nontaburi ke tim kejaksaan seperti itu. Karena di sini kita sudah tahu kan, kalau kejaksaan gini gitu, maksudnya apapun yang dilakukan tim kejaksaan itu kok bisa nggak diliput gitu. Sedangkan waktu yang tim penyidik di Nontaburi, kalau dia melakukan reka ulang, melakukan ini, itu, segala gerak-geriknya itu diekspos gitu. Sedangkan kalau jaksa ini nggak diekspos gitu ya. Jadi kayaknya hanya mengandalkan acuan dari laporan-laporan yang sudah disimpulkan oleh tim penyidik di Nontaburi. Oke teman-teman, aku tahu teman-teman pasti kecewa, pasti merasa percuma aja gitu kan ngikutin berita ini berbulan-bulan, tapi endingnya tetap saja membagongkan. Ya mau gimana lagi teman-teman, seperti itulah kisah dari Teng Monida ini, sangat menyedihkan sekali. Tapi ya ini tuh udah kecil harapan gitu ya teman-teman. Aku pun juga merasa gimana gitu membawakan berita ini. Tapi inilah yang harus aku sampaikan ke teman-teman semua. Oke, baik, kita lanjut ke kabar yang berikutnya. Di sini terlihat si Sen dan juga Gatik setelah mendengar keputusan atau informasi kelanjutan dari kasus Teng Monida ini ya, dari Kejaksaan di Nontaburi, bahwa Ibu Panida ini mencabut laporan segala macam. Terlihat wajah si Sen Gatik ini sumringah sekali. Ada rasa puas, ada rasa mereka ini udah aman gitu kan. Dengan kasusnya ini disimpulkan murni kecelakaan, kelalaian, pembuangan barang bukti, membuang botol atau minuman ke sungai, itu menyebabkan pencemaran lingkungan, ya hanya sebatas itu saja. Dan kemudian di sini lagi-lagi si Sen mengupload foto sesudah dari Kejaksaan di Nontaburi ini. Mereka terlihat makan-makan ya, si Sen dan Gatik. Ada dua foto yang diupload oleh si Sen. Foto ini dia menaruh caption ya, menulis caption itu keep smiling, tetap tersenyum. Karena di sini artinya mereka itu di sisi lain udah lega, tapi di sisi lain mereka tetap harus dipenjara kan, ditahan gitu. Dan si Sen ini senangnya karena dia tidak banyak dapat tuntutan. Beda dengan Gatik. Gatik ini hukumannya lebih berat, itu di atas 10 tahun teman-teman. Dan kemudian hashtagnya ini juga justice for everyone. Jadi kayaknya
justice for everyone ini bukan hanya untuk Teng Monida saja, melainkan si Sen dan juga Gatik ini butuh juga justice gitu, butuh juga keadilan untuk mereka karena mereka bilang dari awal mereka tidak merasa kalau membunuh Teng Monida. Dan yang pastinya di sini menuai banyak komentar dari seluruh penjuru dunia. Ya pokoknya banyak banget komentar-komentar pedas dari netizen. Sepertinya komentar itu tidak dibatasi dan semua orang bebas berkomentar apa saja. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya, teman-teman. Di sini ada kabar dari sahabatnya Teng Mo, yaitu si Anna. Di sini Anna ini dia bilang kepada Gatik dan juga media bahwa ini kan nanti Gatik ini kedepannya akan ditahan. Dan selama masa tahanan ini si Anna menawarkan untuk anaknya ini dijaga oleh si Anna. Akan tapi di sini tidak tahu apakah Gatik ini mau anaknya yaitu si Esther dijaga atau dirawat dibesarkan oleh si Anna ini. Jadi dia bukan hanya baik terhadap Teng Monida ya sebagai sahabat Teng Monida, akan tetapi di sini Anna juga memikirkan nasib dari anaknya si Gatik ini akan dirawat oleh siapa. Dan di sini Anna menawarkan dirinya untuk membesarkan Esther. Dan kemudian teman-teman kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini masih berita tentang Anna. Di sini Anna sedang melakukan, kayaknya sedang menjadi model di luar negeri ya. Sepertinya ini di Eropa tapi tidak tahu ini di negara mana. Sedang berlenggak-lenggok memperagakan busananya. Wah, ternyata aktivitas dan juga pekerjaan Anna ini cukup padat ya teman-teman. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai Dr. Porntip. Di sini Dr. Porntip kedapatan sedang meeting, sedang melakukan pembahasan penting. Di sini pembahasan mengenai undang-undang forensik di Thailand. Kabar baiknya untuk kedepannya ya teman-teman, bukan untuk kasus Teng Monida. Dari kasus Teng Monida ini, Dr. Porntip berhasil membuat undang-undang terbaru, peraturan terbaru di Thailand mengenai peraturan dokter forensik. Yang dimana dokter forensik ini berhak untuk mengakses dan juga Dr. Porntip berhasil mengesahkan undang-undang baru yaitu kerjasama dokter forensik dengan kasus-kasus besar di Thailand. Di sini kan kita tahu ya bahwa dari kasus Teng Monida ini dokter forensik itu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa mengatakan ke media A, B, C, D. Hanya terbatas saja begitu ruang gerak dari dokter forensik ini dan semua data-data pun tidak transparan. Dengan kasus Teng Monida ini untuk kedepannya dokter forensik ini punya hak untuk memberitahu hasil atau data-datanya karena data hanyalah data. Itu adalah bukti nyata yang bisa diakses oleh semua orang. Semua orang itu maksudnya bukan hanya dikasih ke tim penyidik saja, melainkan dokter forensik juga punya wewenang, punya hak untuk memberitahukan hasil data yang diperiksa oleh dokter forensik. Dan mengenai undang-undang itu telah disahkan oleh kejaksaan di Thailand. Begitu teman-teman, jadi artinya bukan kabar baik untuk Teng Mo, tapi ini kabar baiknya untuk semua rakyat Thailand. Apabila nanti di kemudian hari ada kasus-kasus besar, di sini dokter forensik mempunyai wewenang untuk memberitahukan hasil, memberitahukan data-data yang dokter forensik punya. Dan begitu juga dengan tim kejaksaan di Thailand. Di sini tim kejaksaan Thailand juga bisa melakukan apapun itu sendiri tanpa menunggu dari tim penyidik di Thailand gitu. Yang mana di sini maksudnya apabila jaksa ini membutuhkan keterangan-keterangan dari dokter forensik atau mungkin ingin melakukan autopsi berdasarkan dari tim kejaksaan sendiri, itu mereka mempunyai wewenang tanpa harus melewati penyidik dulu. Jadi ada bagusnya juga teman-teman, jadi hukum di Thailand ini untuk kedepannya akan lebih fleksibel, akan lebih transparan. Akan tapi di sini sayangnya atau malangnya kasus Teng Monida ini masih belum berhasil dipecahkan. Jadi mau nggak mau kita tetap mengikuti perkembangannya hingga tanggal 20 nanti ya, 20 Juli mendatang. Mengenai yaitu mereka semua nanti jaksa dan mungkin Dr. Porntip juga hadir selaku tim forensiknya ya. Dan mari kita lihat saja dan saksikan di tanggal 20 mendatang. Oke teman-teman, itu saja kabar yang bisa aku sampaikan di videoku kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menonton. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, tolong di-subscribe. Jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share video aku ini. Aku pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.